Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ridwan Rustandi, SOS IMSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengembangan Dakwah, dan rekan-rekan semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa ikut hadir serta berpartisipasi dalam diskusi hasil penelitian kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah judul, yaitu Majelis Taklim sebagai Media Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Studi kasus di Masjid Nur Ikhlas, Antapani Kidul, Kota Bandung. Yang mana kami beranggotakan, satu ada Abdul Aziz, kemudian ada Alifa Febri Utami, ada Andra Zulkarnain, Asep Ainun Najah, Ayi Rismawan, Bagus M. Fatah, Elda Sumarni, Ersa Wahyuni, dan ada Habib Faris Nur Sehat. Untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita sama-sama menyimak serta mendengarkan pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Untuk itu kepada para pemateri, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Tengah maraknya perkembangan era globalisasi yang merujuk pada pola kehidupan yang hedonisme, materialisme, dan individualisme, hadirlah Majelis Taklim sebagai wadah untuk menuntut ilmu agama Islam. Berbagai kegiatan yang diadakan oleh Majelis Taklim tidak terikat waktu dan dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini merupakan hasil dari studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan di Majelis Taklim Nur Ikhlas Kota Bandung. Selain sebagai wadah untuk menuntut ilmu, Majelis Taklim Nur Ikhlas juga berperan sebagai tempat silaturahmi antar sesama warga dan tempat menebar kebaikan. Melalui media Majelis Taklim, nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat terrealisasikan seperti nilai kasih sayang, tolong-menolong, saling mendukung, saling berbagi, dan saling menjaga. Secara garis besar, melalui penelitian ini kita akan mengetahui proses yang terjadi di Majelis Taklim Nur Ikhlas dalam pengembangan kelembagaan yang awalnya hanya sebagai wadah yang bergerak di bidang pendidikan agama menjadi sebuah wadah yang mengelola sebagai aspek kehidupan baik sosial budaya maupun ekonomi melalui berbagai program seperti sekolah agama, kajian rutin, santunan, dan ziarah. Manusia merupakan sebuah kelompok sosial masyarakat yang bersifat dinamis yang pada dasarnya mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan tersebut terkait nilai-nilai sosial, pola perilaku, dan nilai budaya, sehingga mereka membutuhkan cara-cara baru dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Dalam sebuah kehidupan, manusia juga pasti membutuhkan pendidikan sebagai proses tanpa akhir, atau long life education. Dalam mengembangkan potensi manusia, pendidikan juga merupakan salah satu proses yang dirancang khusus yang dinilai mampu memaksimalkan potensi yang ada. Akan tetapi, jika kita melihat fakta yang terjadi menunjukkan bahwa tidak semua manusia mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya warga negara yang belum berperan aktif sebagai agen inovator dalam mengaplikasikan keilmuannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sarana terkhusus dalam bidang agama untuk mengoptimalisasikan potensi yang ada, serta menumbuhkan sikap solidaritas di masyarakat sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Salah satu tempat yang menjadi solusi untuk masyarakat, terkhusus bagi wanita muslimah dalam menuntut ilmu agama, yaitu Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan sebuah sarana belajar, mendidik, melatih, mengembangkan, serta memperkuat keilmuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Majelis Taklim juga berorientasikan pada pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama serta penyeimbang atas kemajuannya zaman. Dengan adanya Majelis Taklim ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang agama untuk menjaga generasi-generasi mendatang yang proaktif dalam memupuk kerukunan umat Islam dan mencegah terjadinya perpecahan karena kurangnya literasi keilmuan. Jika kita mengacu pada penelitian sebelumnya bahwa Majelis Taklim berperan dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan, suasana kehidupan beragama di masyarakat menjadi lebih khusyuk. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Triana, Isna, dan Bakri yang menyatakan bahwa keberadaan Majelis Taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang mengarah pada pengembangan kecakapan hidup, pemberdayaan, peningkatan potensi dan kreativitas, serta membantu ekonomi masyarakat. Adapun penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Majelis Taklim dapat membawa manfaat pada pembentukan karakter-karakter positif dari jamaahnya, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi. Pada salah satu majelis taklim yang ada di Kota Bandung adalah Majelis Taklim Nur Ikhlas. Majelis taklim ini berada di RT 3 RW 14, Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung.
Majelis Taklim ini didirikan sebagai wadah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta peka terhadap sesama manusia. Majelis Taklim Nur Ikhlas ini berawal dari kegelisahan masyarakat Antapani Kidul, terkhusus ibu-ibu muslimah terkait dengan tidak adanya tempat khusus untuk berkumpul, berdiskusi dan sarana mencari ilmu agama. Dengan demikian, harapannya adalah ada sebuah tempat yang pada nantinya bisa dijadikan sebagai sarana belajar mempererat hubungan silaturahim. Untuk pembahasan mengenai Majelis Taklim Nur Ikhlas. Bahwasanya Majelis Taklim Nur Ikhlas ini bermula dari adanya perkumpulan ibu-ibu rumah tangga yang menginisiatif untuk menghadirkan seorang penceramah ataupun ustadz yang mengisi kajian yang berada di masjid Nur Ikhlas ini. Kemudian hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Kemudian ibu-ibu rumah tangga ini menginisiatifkan kepada pemerintah setempat, terkhusus kepada pihak MUI Kecamatan Antapani Kota Bandung untuk mengadakan atau memilih ketua majelis organisasi yang ada di Masjid Nur Ikhlas ini. Setelah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan tergolong sangat aktif ya dalam beberapa kegiatan, antara lain pengajian bulanan, kemudian adanya pengajian mingguan pula. Setelah itu syukuran-syukuran yang ada di keluarga, terkhusus di lingkungan tersebut. Bahkan majelis taklim tersebut mampu membentuk kelompok khusus dalam pemulasaran jenazah tingkat RT yang ada di sekitar tersebut. Nah, selain itu perkembangan Majelis Taklim Nur Ikhlas juga dapat dilihat dari jumlah anggota yang ada, yang dimana bermula dari 20 orang anggota Majelis Taklim Nur Ikhlas ini kemudian berkembang menjadi 80 orang anggota yang ada di Majelis Taklim Nur Ikhlas ini, yang mana mayoritas dari anggota Majelis Taklim Nur Ikhlas ini merupakan berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, akan tetapi sudah berkependudukan menjadi warga Kota Bandung. Selain itu, Majelis Taklim Nur Ikhlas mempunyai program ataupun berfungsi ya sebagai wadah silaturahim antar warga serta sebagai tempat untuk mengembangkan potensi sosial ekonomi dan kebudayaan. Di mana dalam program-program yang ada dalam Majelis Taklim Nur Ikhlas ini, salah satunya yakni adanya pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh majelis taklim tersebut. Salah satunya adalah pengajian mingguan yang dilakukan oleh majelis taklim tersebut. Kemudian ada pula pengajian bulanan, seperti halnya istighosa akbar, kemudian menghadiri undangan pengajian yang diadakan oleh majelis taklim lain, kemudian diadakannya tahsin Al-Quran yang juga menjadi kegiatan rutin setiap pekanan ataupun mingguan, dan diadakan setiap hari saat bulan Ramadan. Selain itu, program sosial budaya yang digalakkan oleh Majelis Taklim Majelis Taklim Nur Ikhlas ini salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim dan duafa, kemudian bakti sosial. Di mana dalam menyantuni anak yatim ini dalam fundraisingnya menggunakan door to door, kemudian menggunakan media digital. Salah satunya dengan e-wallet dan iklan di baliho ataupun di pamflet yang berada di Masjid Majelis Taklim Nur Ikhlas ini. Kemudian untuk program sosial budaya yang diadakan oleh Majelis Taklim Nur Ikhlas ini, salah satunya adalah dengan pembuatan regu sebagai koordinator pemulasaran jenazah di setiap RT-nya oleh para ibu-ibu yang berada di Majelis Taklim Nur Ikhlas ini. Di mana regu ini merupakan sebuah pelopor dalam pemulasaran jenazah untuk menambah keilmuan dalam mengurusi jenazah yang ada, sehingga dalam pemulasaran jenazah tersebut dilakukan dengan baik dan benar oleh regu tersebut. Majelis Taklim Nur Ikhlas sangatlah penting keberadaannya di masyarakat. Hal ini dikarenakan jadi salah satu realisasi program kemasyarakatan dan salah satu perantara dalam mewujudkan program pemerintah, yaitu Maghrib Mengaji dan Jabar Juara Lahir Batin. Wali Kota Bandung meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berkoordinasi dengan para penyuluh agama Islam untuk melakukan gerakan Maghrib Mengaji di daerahnya masing-masing. Untuk menunjang kegiatan pemerintah tersebut, Majelis Taklim Nur Ikhlas ini membuat TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang dikoordinasi oleh para ibu-ibu Majelis Taklim.
Aktivitas pembinaan keagamaan Majelis Taklim Nur Ikhlas cukup bervariasi, seperti takziah, pengajian undangan ke majelis taklim lain, dan tahsin Al-Quran, serta hataman Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Pengajian ini dikoordinir oleh para pengurus majelis taklim yang ada di wilayah Kecamatan Antapani yang bekerja sama dengan pengurus masjid yang menjadi tempat penyelenggara pengajian bulanan tersebut. Salah satu kegiatan Majelis Taklim Nur Ikhlas yang selalu rutin dilaksanakan setiap minggunya adalah pengajian mingguan. Waktu dilaksanakannya yaitu bertepatan pada hari Jumat sebelum Yasinan. Pengajian ini berisi tata cara ibadah, muhasabah diri dalam upaya memperbaiki hati agar lebih bersih dan tenang. Majelis Taklim merupakan sebuah kelompok yang berbasis masyarakat, tidak lepas dari tujuannya dalam pemberdayaan masyarakat. Memupukkan rasa solidaritas dan rasa saling membantu sangat diperhatikan demi menjaga keberlangsungan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Sejak dahulu, orang tua kita mengajarkan untuk saling bergotong royong, membantu sesama yang membutuhkan. Selain itu, Majelis Taklim Nur Ikhlas memberikan sarana dan juga fasilitas kepada warga yang ingin melakukan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, salah satu programnya itu adalah berbuat kebaikan dengan cara berdonasi, santunan kepada anak yatim dan juga anak yatim piatu dan juga kaum duafa. Dan para jemaah itu semestinya diingatkan bahwa kita itu bukan sekadar mengajar kegiatan atau kehidupan di dunia saja, melainkan kita juga harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh berpendapat, tidak boleh berstatement bahwa kenikmatan yang terbesar Allah berikan itu ketika kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Karena masih banyak orang yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tidak bisa membawanya, yang mana tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila harta menjadikan kita mulia, niscaya Qarunlah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dan apabila jabatan tinggi yang paling hebat di muka bumi ini, niscaya Fir'aunlah yang paling hebat di muka bumi ini. Seharusnya kita itu harus bersyukur ketika kita tidak memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi kita mampu untuk menjadikan mulia di agama Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW berpendapat bahwa apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, dan apa yang kita sedekahkan akan mengalir tiada henti walaupun kita sudah mati. Kemudian dalam penggalangan dana ataupun raising ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode secara langsung, dan yang kedua, metode dengan memanfaatkan media digital atau via transfer ke rekening bank yang telah tercantum dalam pamflet, baliho, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti pun memiliki informasi tambahan, yang mana hasil sedekah dan infak selama bulan Ramadan kemarin sudah terkumpul sekitar 35 juta, yang mana akan dibagikan kepada 90 orang yang akan diakumulasikan, satu orang akan mendapatkan 350.000 dan sisanya akan diserahkan kepada dan akan dikelola kepada kegiatan hitanan massal. Pada aspek pemberdayaan ekonomi, Majelis Taklim Nur Ikhlas ini memiliki program yaitu bank sampah yang sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun. Dari bank sampah ini sedikitnya sudah dapat berhasil meningkatkan nilai ekonomis dari sampah yang dapat didaur ulang menjadi kreasi tangan yang kemudian jadi salah satu suntikan dana untuk modal bercocok tanam. Nah, tanaman tersebut dimanfaatkan kembali oleh warga sekitar sebagai penambah bahan masaknya. Program bank sampah ini akan terus berjalan dan berkembang menjadi salah satu komponen dalam peningkatan nilai ekonomis, dukungan finansial Majelis Taklim itu sendiri. Sebuah kelompok masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Globalisasi sekarang, sebuah kelompok atau organisasi bergerak untuk terus mengembangkan dirinya agar tidak tertinggal, yaitu dengan melakukan berbagai inovasi agar tetap bisa survive sesuai rencana. Sebuah organisasi penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan yang ada, baik perubahan dari dalam seperti perubahan nilai dan norma kelompok, dan dari luar, yaitu adanya interaksi organisasi dan organisasi lingkungan sekitar. Artinya, sebuah organisasi akan mengalami perkembangan yang nyata dan beberapa proses, yaitu proses persiapan, proses pelaksanaan, dan proses pemantapan.
Kondisi yang sama pula terjadi di dalam sebuah majelis taklim. Sebagai sebuah kelompok yang berbasis masyarakat ini, terakhir ini mengalami perkembangan arah yang semakin positif. Sebagai sebuah fenomena frekuensi yang terjadi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Majelis taklim yang awalnya berdiri hanya sebagai forum tahlilan sederhana, sampai kini menjadi peran sangat penting itu sebagai wadah pembinaan umat alternatif, baik pada fungsi pengembangan sosial ekonomi anggotanya maupun masyarakat sekitar. Perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus di dalam majelis taklim. Perubahan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti kata Duncan, bahwa terjadinya perubahan berencana itu dipengaruhi oleh the internal pressure group dan the external pressure group. Perubahan dari unsur luar, seperti kondisi kelompok keagamaan sejenis di luar majelis taklim, isu-isu modernisasi yang menjadi unsur pengubah pola dinamika yang terjadi di kondisi eksternal majelis taklim. Selain itu, dari unsur internalnya, yakni adanya keinginan dari internal untuk terus memberikan sumbangsih positif di masyarakat. Rasa kebangkitan serta kepekaan dari internal agar lebih terbuka atas segala informasi, namun tetap menjaga norma-norma sosial yang ada. Kegiatan-kegiatan majelis taklim diarahkan untuk jadi lebih up to date dengan kondisi lingkungan masyarakat. Perubahan terjadi sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan dan kondisi-kondisi yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat. Jadi seiring berjalannya waktu, majelis taklim itu bukan hanya sebagai wadah menuntut ilmu saja gitu. Jadi melainkan juga udah menjelma sebagai wadah kreativitas. Jadi majelis taklim itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja. Jadi sekarang itu banyak inovasinya seperti wadah kreatif dalam mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi lebih banyak yang dikerjakan di situ, lebih banyak programnya. Terus yang akan berdampak positif bagi masyarakat. Jadi akan banyak kegiatan yang bersifatnya kreatif di situ dan berdampak positif bagi masyarakat. Pendidikan agama yang diperoleh dari majelis taklim akan menjadi benteng dan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Jadi seiring berjalannya waktu, kemajuan era digital, setidaknya kita harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebaikan tanpa terkecuali di dalam majelis gitu, yang menjadi penghubung tali silaturahmi dan kekerabatan di sebuah masyarakat. Jadi majelis taklim bukan hanya sekedar wadah menuntut ilmu, tapi lebih dari itu, seperti menjadi tempat meningkatkan keimanan, terus juga menjadi tempat silaturahmi dan tempat berbagai program kreativitas, mungkin seperti itu. Juga pada fungsi sosialnya, budaya majelis taklim hadir sebagai jembatan kebahagiaan antara donatur dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebagai jembatan, yaitu penghubung antara donaturnya dan orang yang menerima donatur tersebut. Dengan adanya berbagai inovatif yang dimiliki, yang memiliki nilai kebersamaan, tolong menolong, dan rasa memiliki. Jadi rasa sosiologinya, rasa kemanusiaannya itu lebih tinggi, rasa sosialnya, karena di situ terbangun nilai kebersamaannya, mungkin seperti itu. Sedangkan pada fungsi ekonomi, majelis taklim harus menjadi pilar utama untuk meningkatkan kualitas kuantitas finansial masyarakat lewat program yang kreatif, ekonomis, serta berdaya guna. Jadi kalau untuk sifat ekonominya, kalau bisa di majelis taklim itu menjadi pilar utama lah, yang meningkatkan finansial yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.